Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 2, dengan NIM 622022020036 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 3 dengan judul Tata Tulis dan Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan huruf. Yang ketiga adalah pelafalan huruf, dan yang keempat adalah penulisan huruf. Baik, poin pertama yang saya akan bahas yaitu sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam kurun waktu 114 tahun, yakni pada tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan awal tonggak pergerakan perubahan ejaan bahasa dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Pembaruan ejaan tersebut sebagai imbas gerakan pembaruan ejaan yang telah dilakukan dari 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Pembaruan ejaan atau spelling reform adalah tindakan untuk memperbaiki ejaan dengan membuatnya lebih menggambarkan fonem yang ada dalam suatu bahasa. Pembaruan ejaan sangat penting karena ejaan merupakan salah satu kaidah bahasa, terutama dalam bahasa tulis, yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bahasa yang harus dipatuhi. Dalam ejaan bahasa Indonesia mengalami 7 kali perubahan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintahan. Dilihat dari kesejarahannya, bahasa Indonesia merupakan varian dari pengembangan bahasa Melayu yang telah dipakai pada abad ke-7. Tidak hanya di Nusantara, tetapi juga hampir seluruh Asia Tenggara, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yakni menjadi bahasa persatuan pada saat Deklarasi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan diakui secara yuridis pada 18 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan sebagai bahasa Belanda yang dirancang oleh Carles A. Van Ophuijsen. Dalam pelaksanaannya, Van Ophuijsen mendapat bantuan dari Engku Nawawi dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Dengan adanya pembaruan pada sistem ejaan, maka ejaan bahasa Melayu yang pada awalnya menggunakan aksara Arab Melayu menjadi aksara Latin. Sebelum kemerdekaan, ejaan yang diberlakukan adalah ejaan Van Ophuijsen yang diresmikan pada tahun 1901. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami 6 kali perubahan ejaan. Yang pertama, ejaan Republik atau ejaan Soendi pada tahun 1947 sampai dengan 1965. Yang kedua, pembaruan ejaan pada tahun 1956 sampai dengan 1961, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai dengan 1967, ejaan baru Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967 sampai dengan 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai dengan tahun 2015 dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015 sampai sekarang. Baik, poin yang kedua yang saya akan bahas adalah penggunaan huruf. Yang pertama, penggunaan huruf abjad. Huruf abjad yang terdiri dari huruf A sampai Z. Sedangkan yang kedua adalah huruf vokal yang terdiri dari A, E, I, U, O.
Yang ketiga adalah huruf konsonan, yang konsonan yaitu huruf kecuali huruf vokal. Dan huruf diftong, dalam bahasa terdapat diftong melambangkan a, i, a, u, dan o, i, dan lain sebagainya. Huruf gabungan konsonan yang terdiri dari huruf kh, ng, ny, sy, dan sebagainya. Yang keenam adalah huruf kapital atau huruf besar, dan yang ketujuh adalah huruf miring. Baik, materi ketiga yaitu pelafalan huruf. Abjad bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. Di dalam abjad tersebut ada 21 huruf konsonan dan 5 huruf vokal. Dan pengucapannya pun harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia seperti A dibaca A, B dibaca B, dan seterusnya. Fonem. Selain 26 huruf tadi, bahasa Indonesia juga menggunakan gabungan konsonan. Contohnya KH seperti dalam kata khusus dibaca khusus, dan lain sebagainya. Diftong adalah gabungan dua huruf vokal. Diftong AI dalam kata pandai dilafalkan pandai, diftong AU dalam kata kacau dilafalkan kacau, dan lain sebagainya. Lafal atau pengucapan dengan pedoman EYD dalam membaca singkatan kata yang dibaca huruf demi huruf, pelafalannya pun harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti dalam singkatan kata Aceh dibaca Aceh bukan dibaca AC, dan kata WC dibaca WC bukan dibaca WC. Seperti dengan kata FBI dibaca FBI bukan dibaca FBI, dan lain sebagainya. Materi terakhir yaitu penulisan huruf. Penulisan huruf ada beberapa yang kami bahas, yaitu yang pertama penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital sesuai dengan pedoman EYD yang seperti pada penggunaan huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai dalam huruf pertama dalam menuliskan ungkapan. Huruf kapital juga dipakai dalam penulisan huruf pertama seperti nama, gelar, instansi yang diikuti dengan nama orang. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama dalam kata menulis tahun, nama bulan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring itu dapat dipakai dalam penulisan buku, majalah, surat kabar, dalam kutip keterangan, dan huruf miring juga dapat digunakan untuk menuliskan kata ilmiah atau kata asing. Yang terakhir, huruf miring juga dapat dituliskan dalam sebuah mengkhususkan atau huruf atau dalam kelompok kata. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.